Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Baik, sebelum kita belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Please, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kul Baik, good afternoon untuk anak-anak semua. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga pada pembelajaran siang hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya saya ingin mengajak anak-anak semua membaca IS Al-Ma'un untuk mengingat pada pembelajaran yang kemarin supaya lebih hafal lagi dan lebih ingat lagi ya. Kita membaca Quran surah Al-Ma'un bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Untuk mengingat materi yang kemarin ya, supaya kalian lebih ingat lagi, kita ulas sedikit. Diberi pertanyaan memantik oleh Pak Mamat. Al-Ma'un surah yang keberapa? Ayo coba yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. 107. Baik, benar. Kemudian diturunkan di kota mana? Bagus sekali, berarti kalian masih ingat apa yang telah dipelajari pada pembelajaran kemarin. Nah, tadi malam sudah mengaji? Kemudian perasaan mengaji ketika di PPK bagaimana? Anak-anak semua? Senang? Ya, bagus sekali. Setiap sore berarti harus mengaji di PPK. Baik anak-anak semua, pada pembelajaran siang ini ya, saya akan membacakan tujuan yang harus kita capai ya, yaitu peserta didik mampu meyakini Quran surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan tepat. Peserta didik mampu menemukan hukum tajwid melalui detektif tajwid yang terdapat dalam IS Al-Ma'un dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis hal-hal yang merupakan bentuk kelalaian dalam sholat. Peserta didik menghubungkan Quran surah Al-Ma'un dengan perilaku kasih sayang terhadap anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menyimpulkan bentuk kasih sayang terhadap anak yatim berdasarkan Quran surah Al-Ma'un dan hadis kasih sayang anak yatim dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita
yang harus kita capai bersama. Bisa dipahami ya? Nah, namun sebelumnya untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Quran Surah Al-Ma'un, mari kita simak video tentang Quran Surah Al-Ma'un secara bersama-sama. Baik, anak-anakku semua, setelah kita menyimak video tadi, dapat kita simpulkan ya bahwa dalam surah Al-Ma'un terdapat hukum mim sukun, ya. Dan hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idhar syafawi, yang kedua adalah idgham mithlain, yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Nah, jadi dalam Quran Surah Al-Ma'un terdapat hukum bacaan mim sukun yang jumlahnya ada 3 ini. Salah satunya idhar syafawi, kemudian idgham mithlain, kemudian ikhfa syafawi. Nah, kita baca bersama-sama, kita terapkan hukum mim sukun yang ada di dalam Quran Surah Al-Ma'un. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali, anak sudah bisa membaca dan mempraktekkan hukum mim sukun yang ada di dalam Quran Surah Al-Ma'un. Bahkan tentang materi membaca Surah Al-Ma'un. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang Quran Surah Al-Ma'un. Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surat. Tentu ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Salah satunya adalah surah apa? Al-Ma'un. Coba yang kelas surah apa? Al-Ma'un. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un, yang berarti Al-Ma'un itu adalah barang-barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Kemudian surah ini pada urutan ke-107. Kalian tadi sudah mengetahui, dan turun di kota dinamakan surah Makkiyah. Sekarang setelah kita memahami bersama tadi tentang Quran Surah Al-Ma'un, ya, sekarang anak-anak membentuk kelompok belajar, ya. Di sini ada 3 pilihan dalam kalian belajar melalui model atau dengan cara 3 model, ya. Yang pertama, nanti yang menyukai pembelajaran melihat video konten, ya, bisa melihat YouTube, bisa melihat tayangan YouTube yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian yang menyukai pembelajaran melalui poster, nah nanti juga bisa dipilih belajar melalui poster. Yang pasti poster IS Al-Ma'un. Yang ketiga, belajar menggunakan potongan kartu ayat dan terjemah. Bisa dipahami. Jadi nanti kalian memilih di antara 3 model pembelajaran itu, ya. Sekarang anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan minatnya yang telah dijelaskan Pak Mama tadi. Yang minat belajar dengan video
kelompok 1 di sini ya, yang minat dengan belajar poster PSA Maun di kelompok 2 di sini. Kelompok 3 yang minat belajar dengan potongan kartu ayat dan terjemah di sini. Ya. Silakan membentuk kelompok. Baik anak semua, sebelum belajar diskusi dimulai sesuai dengan minatnya masing-masing ya, sesuai dengan minatnya masing-masing. Ini diberi kesempatan Bapak Ahmad untuk bertanya. Kelompok 1 silakan bertanya tentang seputar materi tadi. Ya, Mbak Rika coba. Sikap kita dengan teman yatim harus bagaimana, Pak? Bagus ya. Bagus. Sikap kita dengan teman yang yatim harus bagaimana kira-kira? Jadi sikap kita harus selalu menyayangi, tidak boleh menghardik, tidak boleh mengejek dan lain sebagainya. Sikap kita harus menyayangi teman kita yang yatim. Baik, kemudian kelompok 3 saya beri kesempatan untuk bertanya. Siapa yang bertanya? Oke, Mbak Uta. Tanya apa? Supaya amal kita diterima Allah, kita harus bagaimana? Ini juga pertanyaan bagus. Supaya amal kita diterima oleh Allah, kita harus bagaimana, Pak? Nah, jadi dalam PSA Maun ada penjelasan kita tidak boleh ria. Ria itu berarti berbuat pamer. Jadi supaya amal kita diterima oleh Allah, kita beramal tidak boleh memamerkan kepada orang lain dengan tujuan supaya kita mendapat pujian. Sekarang tugas kelompok 1 dan 2 setelah memahami materi, membaca dan memahami PSA Maun, nanti ya setiap kelompok mengambil amplop yang berisikan tentang tugas kelompok kalian sesuai dengan minat kalian masing-masing yang sudah membentuk kelompok. Nah, jadi nanti setelah kalian mengamati, misalnya mengamati video, kamu juga harus bisa memberikan kesimpulan, mempresentasikan. Nah, diantaranya ada al-ma'un itu artinya apa? Siapakah orang yang merusakan agama? Kemudian riya itu adalah apa? Contohnya apa? Kesimpulan dalam kalian mempelajari PSA Maun melalui baik video, poster maupun potongan kartu tadi apa? Bisa dipahami ya? Bagus. Sekarang kelompok 1 maju untuk mengambil untuk diskusinya ya. Silakan kelompok 1 maju. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3, ketua kelompok. Nah, terima kasih semuanya ya sudah mewakili maju untuk mengambil bahan diskusi kalian. Ya, itu adalah bahan diskusi kalian sesuai dengan minat kalian belajar pada siang hari ini. Yang kelompok 1 perlu diperhatikan. Tadi melalui tayangan video. Jadi nanti kalian harus bisa mengamati video yang kalian lihat dalam materi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kelompok 2 melalui poster. Tadi di dalam itu sudah ada poster ya. Dalam apa sudah ada poster. Nanti kalian diskusikan sesuai dengan perintah. Kemudian yang kelompok 3 juga demikian. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang diskusikan dengan baik, bisa dimulai dari sekarang. Baik teman-teman semua, diskusi sudah selesai. Menyimak setiap perwakilan kelompok
untuk maju satu persatu presentasi. Ya semuanya ya. Ya. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu yang memahami PSAL Al-Ma'un melalui poster. Silakan perwakilan kelompok 2 maju. Lihatkan temannya dulu. Nah, disimak ya. Nah. Orang yang mendustakan agama dalam Quran surah Al-Ma'un. Silakan dipresentasikan. Menurut kelompok kami, kelompok 2, orang yang mendustakan agama dalam Quran surah Al-Ma'un, enggan menolong orang miskin, menghardik anak yatim, perbuatan riya atau pamer, lalai dalam salatnya. Menurut kerja kelompok 2 hasil diskusinya melalui poster, jadi orang yang mendustakan agama diantaranya ini enggan menolong orang miskin, terus kemudian menghardik anak yatim, kemudian perbuatan riya, kemudian orang yang lalai dengan sholatnya. Ini ada poster, ini beras, enggan menolong orang miskin, kemudian ada anak yang seperti dibentak ini ya. Nah, seperti dibentak berarti ini adalah menghardik anak yatim. Terus kemudian ini beramal bersedekah tapi sambil bawa HP untuk selfie biar dilihat orang dan dipuji orang. Nah, ini namanya perbuatan riya. Terus ini ada gambar orang sholat tapi beri tanda silang. Nah, berarti orang itu lalai dengan sholatnya. Ya, bagus ya untuk kelompok 2 beri tepuk tangan ya. Kemudian kelompok 1 untuk perwakilan maju. Kelompok 1 silahkan dipresentasikan setelah mengamati video konten tentang PSAL Al-Ma'un. Nah, ini kelompok 1 akan memberikan penjelasan terhadap pemahaman dari hasil diskusi kelompok 1 mengamati video PSAL Al-Ma'un. Silahkan kelompok 1. Dari kelompok 1, setelah kita menyimak video, mengetahui 1. Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. 2. Siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang lalai dalam salatnya. 3. Riya adalah perbuatan pamer. Contoh, sedekah di foto agar dilihat orang dan dipuji. 4. Kesimpulan Quran surat Al-Ma'un, kita tidak boleh lalai dalam salatnya. Misalnya ya, setelah mengamati video tadi, kelompok 1 menyimpulkan diantaranya tidak boleh lalai dengan sholatnya. Juga ada keterangan tidak boleh memiliki sifat pamer. Ketika beramal kebaikan tidak boleh diceritakan orang lain agar mendapat pujian. Terus kemudian tadi menyebutkan bahwa di tayang video ada artinya Al-Ma'un, yaitu barang-barang berguna juga. Dari kelompok 2 ini sudah bagus dalam menyimpulkan pemahaman dari tayangan video. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Yang terakhir adalah kelompok 3 dengan minat belajar tadi, yaitu memasangkan potongan kartu ayat dan potongan kartu terjemah Quran surah Al-Ma'un serta menyimpulkan materi yang ada dalam Quran surah Al-Ma'un. Coba sekarang kelompok 3 untuk maju. Bisa dilihatkan temannya dulu hasilnya, Mbak Oka. Oh, ya, bagus ya. Jadi ini sudah sesuai potongan kartu ayat dan bawahnya terjemah. Kemudian di paling bawah ini adalah tentang keterangan seputar PSAL Al-Ma'un. Silakan Mbak Oka.
bagus sekali ya. Jadi anak-anak terkelompok sudah bisa membuat kesimpulan untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Melalui asosiasi untuk anak-anak semua, yaitu setelah kita mengamati dari hasil diskusi per kelompok, kita lanjutkan ya. Diskusi selanjutnya adalah sebutkan sikap terpuji yang dapat diambil dari GIS Al-Ma'un. Nanti perwakilan dari tempat duduk saja tidak apa-apa, per kelompok bisa menyebutkan. Nah, sikap terpuji yang ada dalam GIS Al-Ma'un apa Mbak Aulia? Bagus, oke. Semuanya sudah bisa menjawab dengan baik. Baik kelompok 1, 2, dan 3. Kita komunikasi bersama ya. Jadi setelah kita mempelajari melalui beberapa cara yang tadi, ini diharapkan anak-anak bisa menyebutkan pesan-pesan mulia yang ada dalam GIS Al-Ma'un, kemudian memberikan contoh sikap menyayangi anak yatim, kemudian itu saya minta untuk ada yang berani maju untuk memberikan jawaban. Silakan Mas Adit komunikasikan dengan teman-temannya bahwa kamu bisa menyebutkan pesan-pesan mulia dalam Quran Surah Al-Ma'un. Mbak, 1. Nah, kembali, bagus ya. Jadi menyayangi apa? Anak yatim, terus kemudian menolong atau membantu fakir miskin. Nah, terima kasih untuk Mas Adit, tepuk tangan ya, Mas Adit ya. Berarti dapat kita simpulkan bersama ya dalam pembelajaran siang hari ini bahwa kita itu harus menghindari perilaku yang mendustakan agama. Adalah anak-anak harus mampu menunjukkan bacaan GIS Al-Ma'un dan menunjukkan bacaan tajwid hukum nun sukun dan mat tabi'i. Oh ya, Mbak Siva maju coba, nggak berani. Yuk. Tadi termasuk bacaan Al-Solatihin ini bacaan Iqra. Bagus sekali ya. Mbak Siva mampu menjawab tajwid hukum nun sukun dan mat tabi'i. Baik anak-anakku semua ya, sebagai penutup untuk penguatan anak-anakku semua, jadi sikap kita kepada teman yang yatim adalah kita harus selalu menyayanginya dengan bukti tindakan yang nyata kepadanya. Jadi pahami ya? Nah, untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya belajar hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah. Ada yang belum bisa dipahami? Jadi pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.